Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan sekalian yang saya hormati, mohon maaf kita tadi agak telat ya karena memang saya tidak tahu mungkin ada kelas sebelumnya ya yang yang menggunakan ID Zoom meeting ini sehingga kita tidak bisa masuk. Jadi saya sudah jam berapa ya? Jam 9 kurang sudah coba login tapi tidak bisa masuk. Baru sekarang bisa masuk. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian juga demikian ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Kita sapa dulu rekan-rekan kita sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada 19, sebentar. Berarti ada 17 orang ya. Masih banyak nih yang belum hadir. Kalau dilihat di layar saya ini ada Anam, Misbahul Anam, kemudian Sabdayan Nur, Demi Azani, kemudian Rizky Fadila, Mahfuz Zikri, Ilmi, Khairul Rijal, Siti Meriana, Muhammad Syihab, kemudian Ahmad Irawan, Nur Hasna, Arif Maulana, Exaltia Sera, Drill, Tri Prasetyo, Muhammad Syafi'i, Nur Mutakin Aditasa, Misbahul Anam sudah tadi. Siapa lagi? Oh ya. Nah, baru itu ya yang muncul atau ada di saya matikan layar sini dulu. Biar gak mubazir ini. Oke. Tadinya saya mau live streaming tapi ternyata ada drop jaringan internet di kampus. Sebelumnya saya coba masih jalan tapi pada saat detik-detik mau mulai dia drop internetnya. Dan ini juga mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas ya suara saya. Anam, suara saya masih cukup baik ya terdengar di situ. Atau rekan-rekan yang lain? Khairul, Rijal? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Coba saya share screen dulu. Bentar. Nah. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba sensor ultrasonic ya. Yang original yang Devantech SR05 itu lumayan atau sering dipakai juga oleh tim-tim robotika di luar sana. Yang pertama karena memang dia akurasinya lebih tinggi daripada yang model KW. Kemudian yang kedua dia kecepatannya lebih tinggi ya, dalam artian gini. Kalau di sensor SRF05 itu kan dia kan bisa kita setting modenya pekan lalu ya dengan satu pin. Jadi dia komunikasinya cukup di satu pin itu saja. Sedangkan yang nanti kita coba nanti lihat ini hari ini HCSR04 yang versi KW-nya SRF05 itu harus menggunakan 2 pin. Nah, karenanya nanti ini robotnya saya tidak menggunakan robot yang biasa atau sebelumnya kita gunakan. Saya menggunakan robot yang lain, tapi juga sebenarnya saya sudah gunakan itu di mata kuliah yang sama, tapi di semester yang lalu ya. Jadi karena saya memang berusaha untuk menggunakan atau membedakan antara mata kuliah ini mata kuliah yang sama tapi dengan kelas yang berbeda gitu. Jadi kalau yang angkatan yang lalu saya usahakan robotnya berbeda dengan yang sekarang. Ya siapa tahu. Tapi bisa jadi nanti akan kembali ya karena saya tidak punya banyak, hanya ada berapa tuh 1, 2, 3 atau 4 itu ya. Nah jadi hanya itu. Nah sekarang kita coba masuk dulu di kita lihat ya materi kita sebelumnya. Kita sudah bahas, ntar nih saya bisa geser kemana nih? Oke, sini ya. Nah ini yang kita sudah bahas ya sampai di pertemuan ke-8 kemarin, ya ke-8 ke-9 ya. 9 ya, tapi karena maksudnya materinya materi ke-8, tapi di pertemuan ke-9 karena yang ke-7 ke-8 kemarin itu kan dipakai untuk UTS ya. Nah, kemudian yang hari ini yang warna biru itu kita akan masuk kita akan coba juga belajar atau mengulang kembali ya di motor servo. Saya lupa sudah pernah rasanya ya dulu kita atau sebelumnya saya sampaikan. Kalau saya salah, kita akan ulangi aja nantinya. Sedikit teori tentang motor servo ini. Nanti gunanya apa? Mungkin ada yang bertanya. Atau ada yang bahkan pernah sudah menggunakan motor servo ini. Rijal?
Pak. Rijal Pak Anam. Rijal sudah pernah ya menggunakan motor servo ini? Belum, Pak. Belum. Arduino-nya sendiri sudah pernah? Belum pernah juga, Pak. Belum pernah ya. Pernah coba. Ya ini sayang kami kampus, atas nama kampus mohon maaf nih, harusnya memang rekan-rekan yang sudah mengambil mata kuliah mikrokontroler itu kan paling tidak sudah pernah kenal atau memprogram si Arduino atau mikrokontrolernya, tapi karena memang masa pandemi terus kita tahu bersama ya, semua perkuliahan itu dilaksanakan secara daring atau secara online, akhirnya kawan-kawan yang harusnya bisa praktikum itu ternyata tidak bisa praktikum. Saya tidak tahu, katanya hari ini ada yang mau ke kampus. Nanti mungkin saya tidak bisa mendampingi, untuk yang ke kampus ya, saya tidak bisa mendampingi lama, nanti saya pinjamkan saja robotnya, silahkan nanti ada. Kalau mau menggunakan ruangan studio sini, silahkan di sini saja. Nanti di sini ada AC-nya juga. Nanti kawan-kawan bisa melihat kembali materi-materi yang sudah saya berikan. Kemudian nanti bisa dicoba di situ ya. Atau kalau mau nyoba mikrokontrolernya juga ada modulnya, nanti saya pinjamkan. Tapi saya tidak bisa mendampingi secara langsung terlalu lama. Hanya mendampingi sebentar saja. Karena masih banyak pekerjaan yang lain ya. Ada PR mengoreksi laporan PKL dan skripsi juga, termasuk itu juga ada karena kita kan akan ada program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester depan. Jadi nanti belum fix memang sosialisasinya, masih dirumuskan oleh tim. Nah saya termasuk kebetulan diminta untuk jadi salah satu anggota timnya. Baik, kita lanjut dulu jadi kita akan masuk hari ini ke HC SR04 dan juga motor servo ya. Robotnya nanti sedikit berbeda, tapi nanti saya coba sampaikan sedikit ya. Nah, kita sudah mengenal ini di pertemuan sebelumnya. Ini Devantech SRF05, harganya cukup mahal dulu ya. Sekarang harganya saya lihat di market flash itu sekitar 370 sampai 400 lah, tapi kisarannya sekitar 370 sampai 390. Tapi ada juga sih yang jual di atas setengah juta kayaknya. Tapi ya kalau misalkan barangnya sama original gitu, kenapa memilih harga yang lebih mahal gitu kan? Cari aja yang lebih murah tapi barangnya original atau asli. SRF05 ya, perlu ditanyakan ke penjualnya kalau ada yang mau beli ini ya. Cuma ini cukup menguras kantong kita nih. Dananya cukup banyak kalau hanya beli sensor ini ya. Nah kalau sensor yang ini yang kita akan coba, atau kemarin udah sempat saya singgung ya, tapi belum kita bahas lebih detail. Ini lebih murah, mungkin harganya 1/10 atau 1/9 atau 1/8-nya ya. Nanti dihitung saja dari sekitar 500-an ribu. Ini mungkin berapa ya? Dari 25.000 sampai 50-an ribu lah paling mahal ya kalau tidak salah ingat. Saya waktu beli sensor ini karena memang dia paketannya di dalam robot yang sebentar saya ambil. Nah ini ada robotnya, ini paketannya memang sudah ada, maksudnya beli satu set ini ada chassisnya, kemudian ada rodanya 2 nih ya, roda 2, roda yang untuk penggerak atau motornya, kemudian satu ini roda bebas ini, ballcaster namanya kalau tidak salah nih ya. Kemudian ada Arduino Uno-nya di sini, ada Arduino Uno Shield-nya, ada motor driver-nya sini. Kemudian ada tempat baterai sebenarnya, tapi tempat baterainya saya tidak gunakan karena dia menggunakan baterai tipe AA itu ya. Kemudian ada motor servonya di sini dan ada sensor ultrasonic HC SR04 nih. Nah kalau di sini terlihat ada LCD ini dibeli terpisah ya. Baik, ini saya kosongkan kemarin ini, tapi kalau dihidupkan ya, nah ini hidup. Ini programnya saya kosongkan. Karena kalau saya di rumah itu, kalau ini ada programnya yang bisa bergerak secara otonom, itu oleh anak saya dimainkan. Dan kadang tidak mau dimatikan dia, kalau matikan malah ngamuk dia. Jadi saya kosongkan programnya, walaupun dia hidupkan tetap tidak bisa bergerak gitu. Baik, itu ya. HC SR04 ini memang diproduksi untuk dulu ya, kalau seandainya ini ada mungkin kami sudah menggunakan ini ya di tim robotika, tapi karena memang dulu ini tidak ada, akhirnya ya kita menggunakan
sensor yang mahal. Dulu ini mungkin belum banyak ya dijual di pasaran. Nah, ini detection range-nya coba kita lihat ya. Arus yang pertama ini 0,3 cm resolution. Jadi resolusinya atau pergerakan deteksinya itu menurut spesifikasinya 0,3 cm. Tapi kita bisa jadi nanti pada saat memprogram itu cukup 1 cm saja per perubahannya gitu. Bisa jadi 2 cm itu sudah lumayan bagus ya. Nah, kemudian ini sudutnya secara vertikal ya, sudutnya secara vertikal itu 15 derajat. Nah, saya lupa ini sudut deteksiannya secara horizontal itu berapa derajat. Apakah melebihi 100 derajat? Nanti kalau misalkan ada yang mau uji coba itu diuji coba saja biar tahu secara detail. Kemudian arus yang digunakan kurang dari 2 mA itu menulisnya salah ya, M-nya harusnya kecil. Tapi ini memang bergambar langsung dari sumber. Bentar, sumbernya saya tuliskan tidak. Nah, dari sumber sini memang dia menulisnya seperti itu. MA-nya itu harusnya M-nya kecil. Itu aturan penulisan ini ya di matematika atau di fisika. Kemudian range detection-nya antara 2 sampai 450 cm. Saya juga meragukan kalau ini bisa deteksi jarak sampai 450. Bisa jadi akurasinya sudah rendah ya. Artinya yang dia deteksi 450 itu bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau tidak salah kemarin yang SRF-05 itu kan sebenarnya dia sudah bisa cukup tinggi juga. Cuman yang dia bisa detek secara akurat atau hitung jaraknya secara akurat lah kurang lebih ya, akurasinya tinggi gitu. Itu mungkin sekitar dari 1 sampai sekitar 2 atau 2,5 meter. Setelah itu akurasinya sudah biasanya berkurang ya. Kurang lebih ya. Nanti kalau ada yang siapa tahu ada yang sudah menguji coba itu bisa disampaikan yang akurasinya seberapa baik gitu ya. Kemudian dia menggunakan si sensor ultrasonik yang HC SR04 ini itu menggunakan sinyal ultrasonik dengan frekuensi kurang lebih 40 kHz ya. Ini 2 kali frekuensi yang menurut teori itu bisa didengar oleh manusia, namanya sinyal suara itu. Manusia kan bisa mendengar antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, kalau ini 40 kHz. Jadi makanya kita tidak bisa dengar kalau si sensor ini dioperasikan. Jadi kalau kelelawar mungkin bisa dengar ya, karena ini kan meniru apa yang oleh kelelawar bisa lakukan dengan cara melakukan sensing sonar ya ke lingkungan sekitar di depannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Intinya seperti halnya SRF-05, dia akan memantulkan sinyal ultrasonik ke benda di depannya, kemudian nanti akan menangkap atau menghitung waktu tangkap sinyal yang dipantulkan oleh benda di depannya. Kemudian dari situ nanti akan ada proses kalkulasi sehingga bisa diketahui jaraknya. Baik, kita sapa dulu nih. Ini saya sendirian di ruangan sini. Tampaknya hampir semuanya mematikan kecuali Anam ya. Ada tidak yang menghidupkan kameranya ini selain Anam? Tidak ada ya. Halo, yang lain? Azani? Ilmi? Fadila? Syihab? Nah, itu kan tidur semua kan. Anam masih bangun, Anam? Iya, Pak. Alhamdulillah masih ada yang menemani saya di sini nih. Rijal masih standby? Standby, Pak. Nah iya, terima kasih ya. Paling kita ada 2 orang ya. Ini ada Nur Hasna nih. Hasna? Atau ada Meliana juga. Ada, Ketawa Pak. mereka. Baik, kadang menakutkan juga ya kalau ada di ruangan sini terus tidak ada orang. Saya berbicara sendiri gitu. Baik, tidak apa-apa. Lanjut lagi sebentar. Saya mengubah mode ininya dulu nih tampilan. Nah, kalau tidak nanti, nah oke deh. Udah ya. Kita lanjut ya. Tadi paling tidak saya sudah mencari teman berbicara di sini. Kita terlanjut dulu. Nah, ini. Sekali lagi ini perlu pin yang cukup banyak ya untuk bisa dioperasikan. Nanti kita lihat ya. Paling tidak ada 4 pin. Kemarin juga sebenarnya ada 4 pin ya. Tapi efektifnya kita gunakan sebenarnya hanya 1 pin. Jadi kalau si ground dan PCC atau positive 5 volt itu memang standar ya. Semua perangkat
elektronika digital itu biasanya menggunakan tegangan 5 volt dan juga terhubung ke ground atau tegangan 0 voltnya. Nah, ini dia menggunakan pin trigger dan juga pin echo. Jadi trigger itu dia akan mengirim, kemudian echo itu dia akan menangkap hasil pantulannya. Nah, ada 4 pin ini atau yang paling tidak minimal 2 pin ya untuk datanya yang nanti harus kita sediakan dalam rangka menjalankan satu sensor ultrasonik HC-SR04 ini. Kemudian kita lihat lagi, nah sama seperti kemarin ya, mirip juga ini. Yang pertama dia akan mengenerate sebuah sinyal high ya dalam kurun waktu kurang lebih 10 mikrosecond ya, bukan milisecond lagi, ini mikrosecond, sebentar saja, sebentar sekali ya. Kemudian dia akan dikirim dalam kurang lebih berapa tulisannya 8 cycle ya, atau 8 sinyal atau 8 gelombang gitu ya. Yang kemudian yang akan bergerak sesuai dengan kecepatan suara ya. Kecepatan suara itu sekitar 340 meter per detik. Nah, sebesar itulah. Jadi dia hanya gelombang high 10 mikrosecondnya itu dikirim 8 gelombang, kemudian akan merambat sesuai dengan kecepatan suara. Nah, kemudian dia akan nangkap di echo pinnya. Kemudian itu akan di outputnya nanti akan dalam bentuk mikrosecond ya. Kemudian itu yang akan kemudian dihitung lanjut. Nah, ini dia nih ya. Ini trigger pinnya 10 mikrosecond tadi ya. Kemudian ada, coba hitung ada 8 tidak 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada 8. Ada 8 gelombang 40 kHz yang kemudian di generate. Kemudian dia akan membaca lagi sinyal pantulan atau echo-nya di sensor ini. Itu secara ya diagram ininya, diagram sinyalnya. Nah, ini secara teoritis kurang lebih seperti ini ya, sesuai dengan spesifikasi dari CSR HC-SR04-nya. Ini kecepatan suara kurang lebih itu kan biasanya lambangnya nih kalau di matematika atau fisika dulu ya, V velocity ya singkatannya. Kemudian itu 340 meter per detik itu kecepatan suara ya. Katanya ada pesawat sekarang yang sudah mendekati atau menyamai kecepatan suara ini. Jadi gerakan pesawat itu sekitar 340 meter per detik. Ya, bayangkan saja itu ya, kalau dari sini ke tempatnya Anam di mana rumahnya? Kapuas, Pak. Oh, di Kapuas itu mungkin hanya beberapa detik aja sampai ya Anam ya. Dari Banjarmasin sini. Iya, Anggap 1 menit gitu ya sampai dari tidak sampai 1 jam sampai ada, Pak. Ya kalau naik motor atau naik mobil itu kan 1 jam sampai. Tapi kalau misalkan dengan pesawat kecepatan 340 meter per detik ini ya beberapa menit aja sudah sampai. Nah, kemudian itu kita coba jadikan dalam satuan mikrodetik ya. Maka kita akan bagi 1000 ya. Jadi hasilnya kecepatannya itu 0,034. Jadi membacanya kalau matematika itu kan 0,034 ya, bukan 0,034 bukan. Jadi angka di belakang koma itu secara matematis, seingat saya dulu gurunya ngajari itu dibaca atau disebut huruf per huruf, angka per angka bukan huruf per huruf, angka per angka. Jadi 0,034. Jadi kalau misalkan 1,34 tidak boleh dibaca 1,34, nggak boleh. Jadi kalau yang angka di belakang koma harus dibaca satu-satu angkanya. Kemudian S itu sebenarnya distance ya, tapi bahasa ininya kadang lambangnya kadang di S, kadang juga D. Tapi kalau di sini dia menggunakan lambang S. S itu jarak gitu ya. Maka jika T itu sama dengan waktu, ingat ya rumus dulu ya, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan suara, gitu. Kecepatan ya, dan mana kecepatan suara. Maka kita lihat di sini T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan suara. Maka arti ada itu kira-kira 20 ya, yang diuji coba di sini. Dia ketemu angka 588. Jadi 20 dibagi dengan 0,034. Kemudian hasilnya 588 mikrodetik. Nah, kemudian jaraknya dibalik. Jadi angka 0,034 dan dibagi 2. Ini sesuai dengan aturan yang ada di sensornya ya. Waktunya nanti kemudian dikalikan dengan hasil pembagian 0,034 dibagi 2. Nah, itu menghasilkan jarak
yang terukur ya. Kita tidak tahu persis nanti hasil dari jaraknya itu seberapa akurat ya. Jadi kalau memang mau mengukur itu misalkan robot seperti ini ya, diukur jarak sensornya ini ke tembok misalkan, tapi jangan digerak-gerak ininya robotnya, biarkan aja dia diam gitu. Kemudian kita ukur hasilnya dan baca berapa. Kita misalkan letakkan dia 10 cm, yang kebaca berapa. Nah, kalau misalkan nanti ada kesalahan ataupun kurang akurat dari hasil pengukurannya, itu nanti kita bisa ubah ininya angka-angka ini ya. Dari misalkan 0,034 dikurangi menjadi 0,033 misalkan, atau diubah lagi sehingga jarak dari misalkan ada 10 kali percobaan kita lakukan ya untuk mengetesnya itu. Jadi jaraknya kita anggap saja dari 5 cm, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai beberapa 10 ini ya, 10 jarak. Nanti kita lihat dia konsisten tidak mengukur jarak 5 itu betul-betul 5, kemudian yang 10 betul 10 dan seterusnya sampai berapa kali kita menguji cobanya. Nah, kalau sudah nanti hasilnya konsisten gitu, konsisten dalam artian ya 5 ya mungkin 4,9 gitu ya dia ukurnya, atau 5 dia ukur 4. Itu sudah lumayan sih, tapi kalau misalkan harusnya yang 5 ya 5 gitu, 4 ya 4. Nah, kalau misalkan belum konsisten seperti itu, kita bisa ubah nilainya ini nantinya. Ya, begitu caranya nanti kalau melakukan penelitian ya, dan untuk melihat akurasinya. Baik, ini sesuai dengan robot yang ada ini. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan robot yang satu ini, terletakkan di lantai. Itu dia kan menggunakan Arduino Nano. Nah, yang ini yang kita uji coba sekarang itu menggunakan Arduino Uno. Sebenarnya sama saja, cuman bentuk Arduino Uno ini lebih besar secara boardnya ya, atau papan rangkaiannya ini. Dan jumlah pinnya sebenarnya sama aja juga dengan si Arduino Nano. Hanya saja kalau si Arduino Nano menggunakan female header, kalau ini menggunakan kalau itu menggunakan male header, kalau ini yang hitam-hitam ini ya, ini menggunakan female header. Ntar sebentar itu tunjuk. Nah, ini headernya ini, namanya header ya, header port nih. Ini dia menggunakan female namanya. Kalau si Arduino Nano kemarin dia menggunakan male header. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini dia pin yang nanti kita coba hubungkan. Ini biasanya yang biasanya saya minta untuk dipastikan, atau misalkan nanti pada saat ujian saya ubah pin-pinnya ini. Konfigurasinya tidak lagi digital pin 10 dan 11, tapi saya ganti misalkan, maka nanti di programnya juga harus disesuaikan ya. Jadi perlu diingat dan perlu diperhatikan nanti di programnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan digital pin 10 dan 11, ya sudah nanti programnya juga harus menyesuaikan. Jangan sampai nanti tumpang tindih gitu. Yang tadinya kita sudah gunakan yang pin 4, 5, 6 misalkan ya. Kemarin sudah untuk driver motor yang menggunakan relay, termasuk juga ini yang di sini di robot ini dia juga menggunakan driver yang terhubung atau dihubungkan ke pin 4567. Nah, itu juga sama. Kenapa saya samakan yang di relay kemarin itu untuk kalau misalkan kita ganti si robotnya atau diganti dengan drivernya yang menggunakan chip yang ini ya, itu bisa masuk gitu programnya. Nah, jadi itu hanya baik, mohon maaf, mungkin ada gangguan internet. Saya kurang tahu apakah di Banjarbaru atau Banjarmasin. Saya sudah mengubah jaringan menggunakan ini hotspot di handphone. Dan baterainya cukup nih. Baik, lanjut lagi ya. Saya share screen ulang nih. Baik, kita teruskan lagi ini pin-pinnya ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini. Aduh, saya geser nih. Videonya menutupi. Nah, saya geser. Oke. Oke. Ini ya, define Echo-pinnya pin 10 ya, kemarin tadi. Bentar, ini kebalik nih. Kebalik ya, keterangannya saya menulisnya kebalik. Echo-pinnya di pin
di sini keterangan 10. Padahal pin-pinnya pin 10 ya. Saya ketulisnya pin 11, mohon maaf. Ntar saya coba perbaiki dulu. Kita koreksi sebentar. Oh Pak, tesnya nggak kelihatan. Gimana? Ya 6. Ya, slide-nya sebentar ya. Saya bentar koreksi dulu sininya. 10. Tesnya kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya? Rijal? Anam? Sudah terlihat ya slide-nya ya? Halo? Yes, Pak. Iya, Anam sudah terlihat tadi slide-nya? Ini saya share lagi. Belum Pak, mati hati. Ini? Iya Sudah? Pak, ya Pak. Oh, sudah, baik. Ada, Masuk. Pak. Ada Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini ya kita mulai dari define ini. Mungkin saya lupa ini pelajaran baru apa tidak ya nih. Define ini sudah pernah saya sampaikan apa belum ya? Kalau sebelumnya kan kita misalkan pakai tipe datanya integer atau byte atau apa. Nah, sekarang kita pakai define ini. Fungsi define. Jadi hashtag kemudian define echopin spasi ya, echopin 10 di sini, kemudian pinnya 10 ya. Kemudian define trigger pinnya. Jadi kita menginisialisasi atau mendeklarasikan ya namanya ya sebuah variabel namanya echopin. Itu kita ini spasi 10 itu kita beri di digital pin 10, kemudian trigger pinnya pin 11 ya. Kemudian ini ada tipe datanya long integer ya, maksudnya ini durasinya, durationnya. Kemudian integer distance. Ini saya menggunakan bahasa Inggris ya biar apa namanya terus sedikit terbiasa lah kita ya dengan itu. Ini tipe datanya integer. Nama variabelnya distance. Jadi variabel yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan hasil pengukuran ya. Kemudian kita lanjut, ini di setup ya. Seperti biasanya kita perlu, tadi kan kita sudah menginisialisasi nama pinnya, pin trigger. Itu ada di pin berapa tadi ya? Nah, 10 ya, 11 ya. Echo-nya ada di pin 10. Nah itu kita lihat. Echo pin itu kan karena kita akan menerima hasil pantulannya, maka kita setting dia sebagai input. Kemudian trigger pinnya dia sebagai output. Nah serial begin ini kita menggunakan nanti komunikasi serial ya untuk memonitor hasil pengukurannya. Nah, kemudian ini tes kita cetak nanti dan kita baca ya di komputer kita. Sebenarnya kalau misalkan nanti sudah di robotnya kita bisa menggunakan LCD ya. Sebenarnya di sini juga sudah ada LCD-nya. Tapi belum kita program sini karena materinya belum sampai ke sana. Walaupun di microcontroller dulu kan sudah pernah kita belajar memprogram LCD itu. Nah ini ya, sensor ultrasonic KC0 SR04. Nah sebentar saya geser dulu. Nah di point loop-nya kita sekali lagi nih trigger pin-nya kita beri low, kemudian 2 mikrosecond. Kemudian trigger pin-nya kita beri high nih ya. Jadi tadi kita mulai dari 0 dulu 2 mikrosecond, kemudian kita naikkan 10. Tadi kan sesuai dengan diagram tadi ya. Trigger pin-nya kita akan berikan sinyal high selama 10 mikrosecond atau 10 mikrodetik. Kemudian kita delay tadi 10 mikrodetiknya, kita trigger pin-nya kita low-kan lagi. Kemudian baru kita reach dari echo pin-nya, kita menggunakan perintah pulse in ya. Pulse in itu untuk membaca dengan cepat ya ininya apa namanya secara cepat pulsa digitalnya yang nanti ditangkap melalui echo pin yang tadi di pin 10 kalau tidak salah. Nah, baru kita tampung dalam variabel durasinya. Durasi itu nanti waktu ya hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah kita ketemu durasinya berapa, baru kita akan hitung distance atau jaraknya.
Tadi rumusnya durasi waktunya dikalikan dengan hasil pembagian 0,034 dibagi 2. Nah, karena ini perkalian dan pembagian itu setara ya, maka kita tidak perlu menggunakan di sini tanda kurung muka dan kurung belakang atau kurung buka kurung tutup gitu. Tapi kalau misalkan dia nanti ada penambahan, ada perkalian, ada pembagian, maka kita harus bedakan ya, atau harus beri tanda kurung. Jadi kalau yang perkalian dan pembagian itu kan levelnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena ini sama saja perkalian dan pembagian, maka kita tidak perlu menggunakan tanda atau tanda ya kurung buka kurung tutup. Kalau mau juga sebenarnya tidak masalah ya. Nah, baru kita cetak nanti di serial monitor kita distance atau jaraknya, baru kita tampilkan jaraknya sekian gitu. Berapa senti hasil pengukurannya itu ya. Nah, satuannya sentimeter. Kemudian ini contoh hasil running-nya, coba kita lihat dulu ya. Ini SR04-nya, ini Arduino-nya 18.7. Sebenarnya kalau yang di contoh ini 18.2 ya. Yang sekarang saya gunakan serinya lebih. Bentar, ini kita pause. Nah itu ya. Ini tadi yang saya tuliskan di slide. Itu yang serial print-nya distance, kemudian distance-nya berapa, kemudian satuannya sentimeter. Ini ya di void loop tadi. Jadi nanti kalau mau saya berikan file ininya aja ya, file PPT-nya aja biar nanti programnya itu bisa di copy paste dari slide-nya. Kalau misalkan saya berikan PDF ini kan tidak bisa di copy paste nih ininya, programnya. Kalau ada yang mau uji coba gitu ya. Kasihan kalau nanti ngetik lagi. Atau kalau mau yang nanti file programnya aja ya, saya kirim insya Allah di grup nanti. Nah, ini lagi sudah selesai upload. Nah ini serial monitornya. Mungkin tidak terlihat ini ya. Nah ini hasil pengukurannya. Si robotnya tidak atau si sensornya tidak di kamera ini. Ntar. Mungkin nanti akan ada tanda lagi tidak ini rekamannya. Saya lupa. Nah kurang lebih seperti ya, distance titik 2 seperti itu ya, distance titik 2 jaraknya berapa di situ. Baik, kita lanjut dulu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Zikri? Mahfuz Zikri ini yang muncul di setelah saya, bawahnya ada Misbahul Anam, Mahfuz Zikri. Zikri. Halo Zikri? Ya Pak. Ya Pak. Ada suaranya. Alhamdulillah ada suaranya. Baik, gimana Zikri materi sedikit tadi? Sudah mungkin ada yang kurang dipahami atau gimana? Itu sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Pak. Benar nih. Ketawa 6. Benar 6, sudah jelas 6. Masih Pak. Itu kan. Kalau ya baik, kita anggap Zikri sudah jelas. Berarti aman. Yang sekali lagi emang sulit ya memahami kalau hanya teori saja disampaikan oleh dosennya. Saya juga merasa kalau hanya menyampaikan secara teoritis seperti ini tanpa rekan-rekan sekalian itu praktikum itu agak sulit. Saya merasanya ya secara pribadi gitu. Tapi kalau memang ada yang dengan hanya membayangkan atau mendengarkan terus bisa memahami itu alhamdulillah gitu ya. Saya tidak juga menyangkal kalau memang ada yang bisa membayangkan kemudian bisa kira-kira mereka oh iya ya program seperti ini gitu ya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyontohkan kalau ada saya memberikan materi apa atau teori apa di slide-nya, kemudian saya coba contohkan ini loh hasilnya. Jadi ya saya tidak ngawur gitu, asal-asal sampaikan saja. Baik, siapa lagi nih? Mungkin yang lain silakan ya kalau ada yang mau. Kita lanjut dulu deh. Waktu kita sisa berapa nih? Kita tadi sekitar jam 9:10 ya mulainya. Sekitar sudah berapa nih? 40-an menit ya. 9:49 nih. Masih ada beberapa menit lagi. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang saya masuk dulu ke motor servo ya. Jadi sensor ultrasonic saya anggap sudah selesai. Sebenarnya tinggal alhamdulillah praktikum saja ya. Kalau nanti ada kesempatan ya. Sebentar, ini si
Siapa yang mau ke kampus? Widya ya? Halo? Iya Pak, Awen, Widya, sama Exaltia. Sudah di mana posisimu? Jangan-jangan sudah di Sultan Adam nih. Anu Pak, bentar lagi OTW. Iya memang di kosnya di Sultan Adam, di Anu Cemara dekat dari kampus. Oh iya baik. Nanti kita akan coba kalau mau di studio sini juga boleh, tapi kursinya terbatas di sini. Adanya kursi bandara di sini. Kursi bandara ada, mejanya yang penuh dengan peralatan ini ya. Kalau misalkan nanti diizinkan kita di ruangannya Bu Ketua saja ya, karena Bu Ketuanya juga tidak ada di situ. Di situ ada meja agak panjang, nanti mungkin bisa duduk di situ. Kemudian nanti ini ada 2 robot. Oke, siap Pak. 2 robot yang saya bawa, nanti silakan digunakan sama-sama itu dengan kawannya. Saya mungkin tidak bisa mendampingi secara ini ya, lama ya Wenta ya. Nanti silakan aja dipakai mau sampai jam siang juga boleh, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti saya berikan anunya aja, bukan teori sih. Caranya ini dicolok di sini kalau mau menghidupkan seperti ini. Nanti program-program yang sudah ada itu saya send aja ke ke grup ya, biar kawan-kawan yang nanti bisa ngopi, kemudian nanti bisa dijalankan di Arduino IDE-nya. Baik, kita lanjut dulu. Ini ada motor servo ya. Sebelumnya kayaknya sudah pernah saya sampaikan motor servo ini. Motor servo ini dia motor yang kita bisa kontrol atau kendalikan dengan menyeting sudutnya berapa. Jadi kalau yang yang saya bawa ini sudutnya kalau tidak salah dari 0 sampai 179 atau ya secara teori 0 sampai 180 gitu ya pergerakannya. Tapi kadang-kadang kalau kita program secara real di lapangannya itu tidak sampai 180, mungkin 178 atau 179. Nah, ada juga memang si motor servo yang sampai 360 ya, itu harganya berapa ya dulu saya? Yang di Humanoid Dynamic Cell itu yang mereknya Dynamic Cell AX12 ya kalau tidak salah ingat. Nanti dicoba saya dicari ya, Dynamic Cell AX12 gitu. Itu motor servo yang bisa bergerak 360 derajat. Dicari tahu harganya berapa itu. Saya tidak ingat persis harganya dulu saya beli itu. Saya juga pernah beli yang kalau di robot humanoid kemarin itu yang satu set itu ya. Jadi bisa ada 18 apa 20 ya. 18 kalau tidak salah motor servonya itu. Nah, satu setnya beberapa dulu sekitar 18-an juta harganya itu. Nah, itu motor servonya yang lumayan kencang ya, kuat itu. Kalau yang tadi saya perlihatkan itu motor servo mini yang model biasa aja, tidak cocok untuk kalau misalkan kita membuat robot yang berkaki itu. Kalau dulu kami membuat robot dengan motor itu jebol itu, beberapa kali dijalankan saja udah nggak kuat dia mengangkat beban. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, artinya gini, kalau misalkan dia bisa disetting dari 0 sampai 180, maka posisi tengahnya itu adalah nanti 90 derajat. Jadi kalau kita nanti mau memosisikan ya, bukan memposisikan ya bahasa Indonesia, memosisikan. Nah, kalau tidak salah ingat nih pelajaran bahasa Indonesia. Itu kita harus setting dia berada pada posisi 90 derajat, maka nanti posisi dari tuas, bukan tuas ya. Ya, kita boleh anggap tuas ya, dari motor servonya itu akan berada di tengah nantinya. Seperti ini misalkan ya, posisi ini. Nah, ini posisi tengah, kan nanti posisi ke kanan, ke kiri itu menengok kanan ke kiri itu kita bisa setting dari 0 sampai 180. Kita lihat dulu ya. Oh ya, intinya di dalam motor servo itu ada si motornya, kemudian ada gearnya, kemudian ada case-nya atau kotaknya ya. Ada nanti ini output spline-nya. Jadi nanti yang terlihat oleh kita di luar gitu ya. Ada nanti tuasnya juga yang kita bisa hubungkan ke output spline-nya. Kemudian ada control circuit, ada potensiometer. Nah, potensiometer ini yang kemudian nanti diubah-ubah oleh kita secara program gitu ya. Secara program kemudian nanti itu yang akan mengetahui posisi dari si motor servonya. Jadi dari potensiometer ini kita nanti tahu posisinya itu ada di sekian derajat gitu.
Jadi motor servonya, si potensionya ini nanti juga ikut bergerak sesuai dengan pergerakan arah motor servonya. Nah, kita nanti yang kita program ke chipnya nanti yang akan mengarahkan motornya. Nah, posisi dari si motornya itu, posisi dari 0 sampai 180 derajat itu diketahui dari potensiometernya. Bisa dipahami ya alurnya ya, alur kita memprogramnya itu. Jadi kan pada saat dipublikasi atau dibuat, ini dia sudah disetting posisi misalkan potensiometer paling kiri gitu ya. Potensiometer ini kalau kita punya radio lama gitu ya, radio lama atau tape lama itu volumenya masih menggunakan ini ya. Tapi kalau yang sekarang pin 6 itu sudah digital semua. Tinggal plus minus gitu aja volume dari speaker Bluetooth-nya atau multimedia player-nya atau di mobilnya itu tidak menggunakan knob potensiometer lagi. Tapi kecuali kalau misalkan mobil standar bawaan yang lama-lama itu ya, biasanya dia masih menggunakan knob ini. Ada potensiometernya. Baik, jadi tadi dibalik ya. Potensiometer ini digunakan untuk mengetahui posisi dari motor servonya. Siapa tahu nanti diminta jelaskan lagi ya nanti di ujian. Itu fungsi dari potensiometer apa, fungsi dari motornya apa, fungsi dari kontrol sirkuitnya apa, seperti itu ya. Jadi saya sudah jelaskan paling tidak gambaran awalnya gitu. Nah, ini motor servonya ini tangan saya ini kurang lebih segitu ya ininya ya. Ukurannya tangan saya tidak besar-besar amat. Ya, kurang lebih berapa ya ini? Mungkin 3 kali 5 cm lah paling besar itu ukuran. Nah, ini yang saya katakan tuas tadi ini yang atas, bentar saya tunjuk. Ini tuasnya ini. Kemudian ini motor servonya, ini mereknya itu. Dia serinya SG 9 kalau tidak salah. Nanti ada yang SG 90 mohon maaf. Nanti kalau dia menggunakan metal gear, dia akan ada serinya MG 90. Tapi kalau dia menggunakan gear tipe plastik tadi ya, seperti yang tadi dilihat di slide sebelumnya, itu kan gear-gearnya dalam bentuk plastik. Maka dia serinya SG 90. Ini yang paling murah kalau tidak salah. Kalau dia yang menggunakan metal gear atau gearnya sudah menggunakan logam, itu dia sudah yang lebih mahal bahannya harganya dan lebih kuat biasanya. Nah, programnya seperti apa? Kita akan menggunakan header dari servonya, gini ya. Kita kalau tadi define, sekarang kita menggunakan include. Kurungnya bukan kurung biasa ya, tapi kurung segitiga ini, kurung depan servo, kemudian kurung belakang, kurung tutup. Kemudian ini my servonya. Kemudian ini servo yang tadi header yang kita pakai ya, kita gunakan lagi sebagai tipe datanya. Kemudian kita membuat variabel namanya motor my servo. Mau nanti diganti servonya servo 6 atau 6 servo atau Wenta servo boleh di situ ya, silakan. Tapi nanti harus konsisten, kalau diganti namanya di sini ya nanti digunakan di baris program berikutnya juga harus sama seperti itu. Jangan sampai nanti beda nama variabel, satu huruf saja atau beda huruf besar huruf kecil bermasalah di sini ya. Di pemrograman bahasa C ini dia case sensitive. Ini ada bahasa pemrograman yang tidak case sensitive ya. Dulu saya lupa nama bahasa program apa ya. Mungkin Pascal itu tidak case sensitive. Kalau ini yang C ini case sensitive. Case sensitive artinya huruf besar, huruf kecil, titik, koma itu sangat berpengaruh. Spasi juga. Jadi kalau ada yang memberi nama variabelnya pakai spasi, saya lupa ini jalan apa tidak ya. Bisa jadi tidak jalan ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Nah, di sini kemudian ada integer tipe datanya pos, ini sama dengan 0, posisi ya. Sebenarnya tidak perlu pakai tipe data integer ya. Bisa saja pakai tipe data byte gitu. Ini karena posisinya itu kan hanya 0 sampai 180. Jadi kalau byte itu dari 0 sampai 255 kalau tidak salah ingat ya. Nah, itu cukup lah. Tapi kalau integer ya sudah lebih dari cukup. Malah mau banjir sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa lah karena programnya juga kecil. Nah, kemudian ini di point setupnya my servo lagi ya, kita masih menggunakan tadi kan si servo headernya kita gunakan sebagai tipe data dari variabel my servonya ini. Kemudian my servonya kita attach-kan atau kita hubungkan ke pin 12 ya. Jadi yang di pin 12 itu sekarang kita hubungkan, kalau 4567 sudah dihubungkan ke motor, tadi 1011 digunakan untuk sensor ultrasonic HC SR04-nya. Sekarang servonya kita hubungkan ke pin 12. Nah, pinnya sudah hampir habis ini. Tinggal satu. Pin 13 itu biasanya sudah terhubung ke LED.
Nah, ini di awal kita menggunakan atau memerintahkan dia untuk berada pada posisi 0 ya. Saya tidak ingat ini posisi 0 ini di paling kanan apa paling kiri. Nanti dilihat ya. Kemudian kita delay selama 2 detik. Kemudian kita baru posisikan dia ke tengah ya. 90 itu. Pada posisi 90 derajat atau posisi tengah. Kemudian baru kita posisikan lagi ke posisi paling kanan atau paling kiri. Saya tidak ingat persis. Nanti ini 180 derajat. Nah, baru kita larikan lagi ke 90. Kemudian nanti dia looping lagi ke 0 ini ya. Terus menerus gitu. Ntar ada contohnya nggak nih? Nah ini ya posisinya, ini sudah saya foto zoom kan. Ini posisinya menengok kalau kita lihat dari atas ya, dari atas. Kemudian yang bagian depan robot ada di atas, maksudnya di depan kita. Itu ini dia menengok ke kanan ya ceritanya, nengok ke kanan ini. Ntar kita jalankan dulu. Ntar ada suara. Nah, saya mau mute aja suaranya. Ada suara anak saya. Nah ini ya, dia bergerak ini. Ntar kita ulangi. Nah ini berarti ini posisi 0-nya menengok kanan ya. Kemudian ini 90, ini 180, 90 lagi, kemudian 0 lagi, 90 lagi, 180. Nah, terus menerus seperti itu ya. Bentar, ini jeduk. Kita ulangi lagi nih sambil diperhatikan tadi ya programnya ini 0, 90, 180, kemudian 90, 0 lagi, 90, 2 detik ya. Nah, 2 detik di 180, balik lagi dan seterusnya ya. Nah, jadi ternyata ini di posisi 0 derajat itu di posisi menengok ke kanan ya. Di servo ini ya. Nah ini tadi ya program yang sudah saya contohkan dan di upload. Ini hasilnya ya. Kira-kira demikian tuh. Ada pertanyaan dulu sampai situ. Nanti si kawan yang ke sini ya, ke kampus nanti bisa langsung dicoba nih. Karena tinggal di program seperti tadi aja, langsung robotnya sama nih saya bawaan. Nih. Pinnya juga tidak perlu diubah-ubah, sudah posisinya di pin 12, nanti di setting saja. Baik, lanjut. Bentar lagi tidak nih. Waktu kita sampai jam berapa ini? Oh, ya, kalau tidak salah mungkin sekitar 8 menit atau 5-8 menit lagi. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin kita coba lihat dulu ya. Nah, tadi robot yang kalau misalkan mau kita gabung ya, ini SR04-nya. Atau mau digabung dengan sensor tadi, motor servonya. Tadi sudah kita gabung ya, motor servo dengan sensornya. Tapi tadi yang diperlihatkan itu uji coba sensor dengan uji coba servonya ya. SR04-nya belum ada di situ programnya. Nanti kalau mau digabung sebenarnya bisa. Tapi kalau digabung juga akan membingungkan. Maksudnya itu ya hanya kalau sekedar ngukur tidak apa-apa. Ngukur jarak kanan berapa, ngukur jarak kiri berapa. Tapi kalau misalkan ini kita mau buat aturan yang sedikit lebih kompleks ya. Yang pertama misalkan kita akan baca sensor ultrasoniknya ini. Kemudian posisi si sensornya akan kita hadapkan ke depan. Kemudian ini aturan ya, sebenarnya aturan ini bisa macam-macam. Cuman ini kita coba buat dulu. Robot akan berhenti selama kalau jarak tadi dia mengukur di depannya itu sama dengan atau kurang dari 25, ingat harus seperti itu ya. Jangan sampai nanti kalau sama dengan 25 itu nanti tidak akan bisa jadi tidak akan tercapai. Karena robot itu kan dia bergerak tuh. Dia bergerak ke depan, kemudian ternyata jarak di depannya itu kurang dari 25, tidak persis 25, maka dia akan terus bisa jadi nabrak atau bisa jadi tidak bergerak sama sekali. Jadi kita harus setting kurang dari sama dengan gitu. Kalau dia sudah ketemu benda di depannya selama kurang dari 25 cm jaraknya, kita suruh berhenti, kemudian dia mundur dalam setengah detik. Ya. Kemudian dia akan maju lagi. Nah, ini kenapa menggunakan putaran 100 RPM? Ini kalau yang menggunakan relay itu kan tidak bisa disetting tuh putarannya mau berapa RPM.
Tapi kalau kalau menggunakan si driver ini yang di robot yang ini ya, dia kan menggunakan driver yang model IC ini atau model chip. Ini saya belum sempat sampaikan programnya. Itu kita bisa setting arah putarannya mau 100 RPM gitu kan. Maksudnya PWM-nya kita beri 100 ininya apa namanya programnya. Kalau jaraknya lebih dari 25 cm maka dia akan terus menggunakan putaran 100 RPM itu atau PWM-nya nilainya 100 gitu. Kalau misalkan lebih dari 50 maka dia akan bergerak dengan lebih kencang dengan 200 RPM seperti itu ya. Ininya teorinya. Nah, coba kita lihat ini programnya ya. Mungkin bingung ya. Tidak apa-apa nih saya coba perlihatkan dulu aja, nanti kalau memang masih belum paham kita akan ulangi lagi di pertemuan berikutnya. Baik, programnya mungkin saya tidak sampaikan dulu karena biar tidak membuat pusing di pertemuan kali ini. Cukup tadi dulu ya kita ngetes servo, kemudian ngetes sensor HC SR04-nya. Nanti kita lanjutkan lagi karena untuk memberi perintah tadi dengan PWM atau keputaran motor 100 200 itu kita perlu tahu dulu pin mana yang kita perlu setting lagi karena sedikit berbeda dengan yang tadi atau sebelumnya kita menggunakan driver relay ya. Ini dia sudah menggunakan driver yang pakai chip. Nanti kita lihat saja ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Karena sudah ini jam berapa nih? Ya, hampir jam 10 lewat. Karena kita tadi kan sebenarnya sudah masuk ujungnya jam 6 Pak. 6 ya, baik. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan bagaimana memprogram. Sebenarnya saya ingin yang kemarin sudah menggunakan Bluetooth, itu nanti saya pasangi lagi SRF05-nya. Tapi karena kemarin ini si Arduino Nano-nya itu tidak cukup pin-nya, mungkin akan saya ganti dulu dengan Arduino Mega yang kemarin ya. Biar pinnya lebih banyak. Nah ini ya. Sebenarnya bisa, cuman yang saya kurang itu pin PCC dan pin ground. Atau kalau tidak nanti saya pakai ini aja breadboard saja untuk menambah jumlah pin. Karena kalau dipakai ini ya, pakai si Arduino Mega nanti bingung lagi kawan-kawan. Sebenarnya sama aja sih, tidak jauh beda, cuman bentuk aja lebih besar. Baik, terima kasih dulu untuk yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada materi atau kesalahan kata-kata. Kemudian mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.